Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat saling berbagi ilmu melalui daring. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang diutus melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sejarah peradaban umat Islam dari periode klasik hingga modern mengalami masa-masa pasang dan surut. Berdasarkan teori periodisasi dan Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban Islam berada pada awal periode klasik, yakni 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa tersebut terjadi ekspansi dan integrasi penyatuan wilayah. Sedangkan bagian kedua dari periode klasik, yakni tahun 1000 hingga 1250 Masehi, adalah masa mulai munculnya benih-benih perpecahan dan meskipun masih masa kejayaan. Pada periode pertengahan bagian pertama, yakni tahun 1250 sampai 1500 Masehi, benih perpecahan sudah mulai berdampak sehingga terjadi kemunduran. Pada masa berikutnya 1500 sampai 1700 Masehi, peradaban Islam kembali mengalami kejayaan, yaitu pada masa-masa awal 3 kerajaan besar. Sedangkan pada masa berikutnya tahun 1700 sampai 1800 Masehi, peradaban Islam kembali terpuruk hingga timbul kesadaran kembali pada diri pada tokoh Islam untuk kembali bangkit dari keterpurukan, yaitu dari tahun 1800 hingga sekarang. Kebangkitan tersebut kemudian melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam. Pada masa kemasannya, peradaban Islam mengalami kemajuan di semua bidang kehidupan, di bidang sains, dan keagamaan. Misalnya hampir semua disiplin keilmuan mengalami kemajuan seperti filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, fisika, kimia, sejarah, geografi, geometri, kesenian, bahasa, sastra, kepustakaan, fikih, tasawuf, dan bidang lain. Pada setiap disiplin keilmuan tersebut terlahir banyak pakar. Di antaranya bukan hanya pakar di suatu bidang saja, melainkan juga ahli di berbagai bidang keahlian. Para ilmuwan tersebut banyak memberikan berbagai sumbangan nyata dalam mempelopori kebangkitan dan pencerahan dunia, terutama Eropa dan sekitarnya. Banyak tokoh dan ahli sejarah dari kalangan mereka yang secara jujur mengakui besarnya peran peradaban Islam terhadap dunia Barat. Di antara ilmuwan Islam yang dimaksud adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Batani, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Battuta, Jabir Ibnu Hayyan, Umar Khayyam, Ibnu Nafis, dan lain-lain. Para ilmuwan Islam tersebut juga banyak meninggalkan bukti fisik karya mereka, baik dalam bentuk arsitektur bangunan ataupun yang lainnya. Masjid Cordoba, Masjid Sultan Ahmed, Universitas Al-Azhar, Makam Taj Mahal, Observatorium Marga, dan Museum Hagia Sophia adalah sedikit dari sekian banyak bukti kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Hal terpenting bagi kita setelah mempelajari semua fakta sejarah peradaban umat Islam di masa lalu, menganalisis faktor pendukung kemajuan dan kemunduran, adalah mengambil ibrah atau pelajaran agar kita dapat mengulang kembali masa kejayaan tersebut dan mengantisipasi faktor yang menyebabkan kemunduran. Maka peradaban Islam di dunia dan segala pengaruhnya terhadap dunia ini tidak lepas dari peran Nabi Muhammad SAW, yang mana ia sebagai pemimpin Nabi seluruh umat manusia dari kelahiran hingga akhir zaman, yang mana ia telah membawa perubahan besar terhadap aspek nilai kehidupan. Hal ini telah tertera di Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yang mana ayat tersebut berbunyi sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
kutipan tersebut dapat kita artikan pula bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian, dan Nabi Muhammad juga diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang lahir dari ajaran pengalaman Islam yang baik dan benar. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agamanya itu tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia dan akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang, dan sebagainya yang diberikan Allah terhadap makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga sedikit informasi yang dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk diri saya sendiri. Segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.